Mobil truk kargo yang dinaiki Chun Yewon and the Gang masih terus melaju. Meskipun ratusan pendekar asosiasi Murim mencoba menghalangi, tapi tidak ada satupun yang mampu menghentikan truk yang dikendarai oleh Bim Mak-hyun. Sementara itu, mereka yang berada di ruang CCTV memantau semua yang terjadi di sana. Mereka tercengang. Mereka menyaksikan sepasang pria dan wanita yang berdiri di atas truk membantai orang-orang yang mendekati truk dengan api dari tubuh mereka. Siapa sebenarnya mereka? Truk kargo yang terus menerobos akhirnya semakin dekat dengan kantor utama Asosiasi Murim. Bunyi alarm tanda bahaya terdengar di mana-mana. Truk kargo masih melaju cepat tanpa ada yang dapat menghalangi. Tujuan mereka tentu saja adalah kantor utama Asosiasi Murim. Direktur, bagaimana ini? Mereka tampaknya bukan pendekar biasa. Mereka dapat dengan bebas menggunakan flame key. Aktifkan medan elektromagnetik. Hah? Baik. Medan elektromagnetik itu adalah alat yang dapat menyebarkan tenaga dalam. Jadi, orang yang berada di sekitar tidak dapat menggunakan tenaga dalam. Dulu, 15 tahun yang lalu saat kelompok MS bubar, semua peralatan teknis yang terkait dengan mereka telah diambil sepenuhnya dan dilarang oleh negara. Banyak kabel terkubur dalam-dalam di tanah dan tidak tersentuh. Ini adalah alasan mengapa kantor pusat Asosiasi Murim ditempatkan di tempat seperti ini. Tetapi tidak banyak yang tahu alasan dibalik ini. Direktur Jenderal, apa benar kita perlu menggunakan medan elektromagnet? Bukankah itu telah resmi dilarang? Kecuali jika mayoritas dewan setuju. Jika tidak melakukan itu, menurutmu apa yang akan kita lakukan sekarang? Saat ini, rapat dewan sedang diadakan di ruang konferensi. Jadi aturan bisa dibuat kapan saja. Maka tidak ada masalah khusus menggunakan medan elektromagnetik. Tapi, jika kita menggunakan medan elektromagnetik, bukankah itu juga akan mempengaruhi sekutu kita? Kelemahan terburuk dari medan elektromagnetik adalah itu juga akan membuat tidak mungkin bagi siapapun dalam area untuk menggunakan energi mereka. Tenang saja, bukankah kita menang jumlah? Mendengar ucapan itu, sang pemimpin ruang keamanan terdiam. Seperti yang dia katakan, jika energi di dalam tubuh kita tidak bisa digunakan, maka akan sulit untuk bertarung. Tapi walaupun begitu, mereka memiliki ribuan prajurit di sana. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang diperintahkan. Panggilan telepon berakhir. Pada saat yang sama, di dalam ruang konferensi di lantai 30 kantor pusat Asosiasi Murim, seseorang pria parubaya jangkung bermata biru dalam setelan berwarna biru laut terlihat sedang menutup teleponnya setelah melakukan panggilan dan menoleh ke arah meja konferensi. Di meja konferensi, sebagian besar dari mereka yang menghadiri konferensi hadir sebagai hologram. Padahal hanya ada 6 orang yang hadir dalam pertemuan ini. Terlihat seorang pria paruh baya dengan wajah sedih di kursi kedua bertanya, "Jika masalahnya serius, Anda dapat menunda pertemuan ini, Direktur Kwon." Tidak,
Kejadian di bawah bukan masalah serius. Apa yang bisa lebih penting dari rapat kita tentang membicarakan bagaimana pembubaran sekte iblis lagi? Jadi kita harus melanjutkan pertemuan ini sekarang. Baiklah kalau begitu. Ketika Direktur Kon duduk, seorang pria jangkung berusia di akhir 30-an duduk di atas meja dengan setelan biru memulai membicarakan rapat itu. Di hadapan mejanya tertulis Moon Jeongseo, pejabat ketua Asosiasi Murim. Dia adalah murid ketua Asosiasi Murim dan dia juga adalah direktur dari grup Ocean. Grup Ocean adalah fraksi kejahatan. Rapat mereka pun berlangsung. Scan berganti lagi memperlihatkan mobil truk yang dinaiki Chun Yeon and the gang. Mobil truk kargo yang mereka naiki masih melaju kencang menuju kantor pusat Asosiasi Murim, Bemakyeon, yang mengendarai. Dalam melaju mereka, ada sejumlah besar pendekar yang bahkan tidak bisa dihitung dengan mata telanjang. Mereka semua mencoba menghalangi. Mereka mengelilingi mobil truk untuk tidak membiarkan mobil truk itu menuju ke kantor pusat. Alasan mereka tidak bisa menyerang adalah karena banyaknya bola api di sekitar mobil truk. Beberapa prajurit mencoba mendekati truk, tetapi setiap kali mereka mencoba, Moon Ranyong atau Heobong akan melemparkan bola api. Itulah sebabnya mobil truk dapat terus bergerak maju, dan pada akhirnya banyak prajurit yang berkumpul di depan gedung kantor pusat Asosiasi Murim. Apa sebenarnya rencana mereka? Mengapa mereka menerobos ke sini? Tiba-tiba pada saat itu, bola api yang berputar mengelilingi truk tiba-tiba menghilang. Hal itu terjadi bukan karena Heobong ataupun Moon Ranyong menginginkannya. Ini di luar kendali mereka. Chun Yeon menyipitkan matanya. Energi alam di sekitarnya dia merasakan menghilang. Apakah ini adalah situasi seperti waktu itu? Chun Yeon telah mengalami ini sekali. Dia pernah menghadapi medan elektromagnetik saat bertarung melawan Shakina. Bongbong, mengapa ini? Mengapa kita tidak dapat menggunakan tenaga dalam? Itu aku juga tidak mengerti, Beb. Kedua orang di atas mobil truk kargo itu terkejut dengan apa yang mereka alami untuk pertama kalinya. Heobong lalu mencabut pedangnya dan mencoba mengalirkan energi ke dalam pedang. Tetapi pedang itu tidak dapat dialiri tenaga dalam. Ada apa ini? Ini benar-benar buruk. Tidak bisa menyalurkan energi berarti mereka tidak bisa melakukan serangan jarak jauh lagi. Sementara itu, di sisi lain, para prajurit Asosiasi Murim terlihat bersemangat. Berhasil, kita berhasil membuat mereka tidak dapat menggunakan flame kill lagi. Para prajurit itu bersorak. Mereka sengaja berkumpul di depan kantor karena diberitahu bahwa medan elektromagnetik akan diaktifkan. Bahkan jika lawannya adalah pendekar yang luar biasa. Jika mereka tidak bisa membuat energi pada pedang mereka atau melemparkan tenaga dalamnya, pertempuran akan menjadi pertempuran jarak dekat. Jika seperti ini, jelas yang lebih banyak jumlahnya akan lebih unggul. Ayo, kita serang mereka. Seolah memang sedang menunggu situasi ini. Atas teriakan para pemimpin, para prajurit bergerak untuk menuju truk. Melihat itu, Bemakyeon yang menyupir mobil truk ketakutan. Tuanku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
Ada juga orang pintar di antara mereka. Kukira semuanya adalah orang-orang idiot. Syakina. Iya, tuanku. Majulah. Baik. Syakina keluar mobil truk dengan menembus menggunakan tubuh hologramnya. Wah, segerombolan manusia. Mereka terlihat sangat lezat. Syakina memandang mereka sambil menggoyangkan lidahnya. Syakina tidak melihat mereka sebagai musuh, tapi dia melihatnya sebagai mangsa yang bisa dia lahap. Syakina, gunakan kemampuanmu untuk membuat mobil truk ini transparan dan dapat menembus mereka. Baik, Yang Mulia. Dengan bersenandung, Syakina meletakkan tangannya di tengah-tengah mobil truk. Pada saat itu, energi ungu memancar dari tangannya yang diwarnai dan secara bertahap mengubah mobil truk menjadi transparan. Apa ini? Apa yang terjadi? Mengapa mobil truk itu berubah menjadi transparan? Para prajurit yang menghalangi laju mobil truk itu bingung dengan fenomena aneh itu. Jangan panik, tetap halangi mobil itu. Para pemimpin mendesak prajurit untuk tetap tidak berhenti menahan mobil itu agar tidak menuju kantor pusat Asosiasi Murim. Jangan tertipu oleh ilusi mereka. Itu hanya trik murahan. Biar ku belah mobil ini menjadi dua. Pemimpin pasukan itu mencoba memotong truk kargo menjadi dua dengan pedang besarnya. Tapi sesuatu yang tidak dia duga terjadi. Pedangnya tidak dapat mengenai mobil truk. Pedangnya hanya menembus melewati mobil truk. Mobil truk kargo tidak berhenti dan terus bergerak maju. Lalu hal yang sama terjadi pada prajurit lainnya juga yang mencoba menghalangi. Apa-apaan ini? Mengapa kita tidak dapat menyentuh mobil truk itu? Mobil truk itu terus melaju dan menembus tubuh-tubuh mereka. Para prajurit tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa berdiri terdiam. Hentikan mobil itu. Kita harus dapat menghentikannya. Iya, tapi bagaimana kita dapat menghentikan ini? Mereka putus asa, tidak punya cara. Mereka tidak tahu bagaimana menghentikan mobil truk yang dapat menembus segalanya. Mobil truk terus melaju, menembus 3.000 prajurit yang berada di depannya. Seakan-akan 3.000 prajurit itu tidak ada di sana. Hingga pada akhirnya mobil truk kargo yang dinaiki Chun Yewon and the Gang sampai di depan gedung kantor pusat Asosiasi Murim. Ketika truk telah berhenti, pintu kontainer bagian belakang naik dan terbuka. Lalu sekitar 50 orang berbaju hitam dengan huruf berwarna merah keluar dari kontainer. Itu seragam itu adalah sekte iblis. Jadi mereka adalah para pemuja iblis. Para prajurit asosiasi yang mengenali seragam sekte iblis tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka semua bertanya-tanya, musuh macam apa yang akan melakukan hal gila seperti ini? Siapa yang bisa membayangkan bahwa ternyata mereka adalah sekte iblis? Berani-beraninya sisa-sisa dari sekte iblis menyerbu kantor pusat Asosiasi Murim. Tidak bisa dimaafkan. Pemimpin pasukan pertahanan Kam Jiok menggertakkan giginya. Dia sangat marah sejak para penyusup ini menerobos. Dan sekarang setelah dia tahu identitas mereka, Kam Jiok tambah geram. Di sebelahnya Hang Ryong, pemimpin unit pendekar pedang pasukan perang putih,
salah satu dari 5 unit asosiasi murim, mendekati Kamcok dengan memegang bahunya. Berbeda dengan sikap Kamcok yang geram, Hang Ryong menanggapi situasi ini dengan santai. Tenanglah, jangan gegabah. Mereka bukan orang bodoh. Mereka pasti punya rencana. Jika tidak mungkin dia akan datang ke tempat ini dengan jumlah yang hanya segitu. Iya, kata-kata dari pemimpin unit pedang benar. Baek Chion, pemimpin unit lain, mendatangi mereka dan mengatakan itu. Apakah ini terjadi karena apa yang mereka lakukan di kota Jinan? Mereka mungkin mengetahui bahwa asosiasi berusaha menekan mereka, tetapi tidak berhasil. Jadi, mereka datang ke sini. Iya, kau benar. Aku juga berpikiran seperti itu. Jika mereka hanya tersisa sekte iblis, kita pasti bisa menghabisi mereka. Kamcok yang telah mendapatkan kembali ketenangannya berbicara dengan wajah dingin sambil melihat para pemuja sekte iblis yang turun dari truk. Ya, kurasa kau benar. Kita harus tetap berkepala dingin. Mereka baru saja memasuki rahang harimau atas kemauan mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bodoh. Dalam sudut pandang mereka, orang-orang sekte iblis ini telah terperangkap karena satu-satunya jalan keluar telah diblokir oleh 3.000 prajurit. Apalagi kantor utama yang berada di depan mereka bukanlah sembarang tempat. Salah satu dari 5 pendekar terkuat, Hyun Won Gyeong, pendekar pedang Son Liang, dan eksekutif kuat lainnya sedang mengadakan pertemuan di dalam. Dan pasti mereka yang berada di dalam telah menyadari situasi ini. Mereka akan bisa saja keluar kapanpun. Jika mereka telah menyelesaikan rapat dan keluar, ini akan benar-benar menjadi skenario terburuk bagi anggota sekte iblis. Lalu, pada saat itu, Jin Yoon keluar dari kursi depan mobil truk. Heobong, Moon Ranyong, dan Syakina mengikuti di belakangnya bersama dengan Bim Makyeon. Jin Yoon berjalan ke bagian belakang mobil truk kargo. Anggota sekte iblis segera berlutut dan membungkuk, lalu berteriak, "Hidup Ordo Iblis Langit yang Agung!" Dengan fenomena itu, maka semua orang tahu bahwa Jin Yoon adalah pemimpinnya. Apakah dia adalah salah satu penguasa sekte iblis yang masih tersisa? Para pemimpin prajurit itu tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu mereka. Mereka telah beberapa kali melawan sekte iblis. Bahkan perusahaan Langit Hitam juga mereka hancurkan. Jadi mereka tahu semua wajah mereka. Tapi kali ini mereka tidak mengenali Jin Yoon. Siapa pemuda itu? Sejak kapan mereka memiliki pemimpin muda seperti itu? Hanya dengan melihat wajahnya tampak jelas bahwa orang itu berusia di awal 20-an. Bahkan ketika mereka mencoba merasakan seberapa kuat dia, karena adanya medan elektromagnetik, mereka tidak bisa mengetahui apa-apa. Tidak masalah siapa dia. Yang harus kita lakukan hanyalah menghabisi mereka. Kamcok, sang pedang naga emas, maju dan berteriak, "Beraninya kau sekte iblis menyerang asosiasi? Kurasa nyawamu memang tidak terlalu berharga. Mengapa kau tidak berlutut dan menyerah kepada kami sekarang juga agar nyawamu kuampuni?" Dirasakan seberapa luas suara itu bergema. Orang-orang tahu seberapa kuat dia.
Suaranya menggetarkan jiwa seperti yang diharapkan dari pedang naga emas. Para prajurit yang merasa terdorong semangatnya karena teriakan itu juga berteriak, "Ya, menyerahlah sekarang juga agar kami ampuni." Mendengar teriakan-teriakan itu, Heobong yang berada di sebelah Chunyewon merasa sangat kesal sehingga dia akhirnya bertanya, "Yang mulia, apa boleh aku membunuh mereka semua sekarang juga?" Tapi Chunyewon tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya seakan memberi isyarat kepada Heobong untuk tetap diam. Lalu Chunyewon melangkah mendekati para prajurit dan berkata, "Hei, dengarkan baik-baik, kalian orang-orang asosiasi Murim." Chunyewon hanya berkata, itu bukan teriakan, hanya suara biasa seperti orang berbicara. Namun, semua orang di tempat itu bisa mendengarnya dengan jelas. Apa ini? Orang itu kekuatannya sungguh luar biasa. Wajah para pemimpin menjadi kaku. Mereka adalah pendekar superior master. Saat mereka mendengar suara Chunyewon, mereka menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar dan itu sangat mengejutkan sehingga mereka merasakan hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Lalu Chunyewon melanjutkan kata-katanya, "Kalian telah melakukan kesalahan besar dengan menunjukkan permusuhan pada Ordo Iblis Langit. Itu adalah dosa." Setelah mengatakan itu, Chunyewon mendongak ke atas dan melihat gedung utama kantor asosiasi Murim. Hari ini, asosiasi Murim harus membayar harga atas dosa-dosanya. Setelah mengatakan itu, Chunyewon melompat ke langit. Para prajurit Murim dari asosiasi terkejut melihat orang yang terus melesat ke langit seolah-olah dia sedang melangkah di udara. Gerakan Chunyewon adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang. Biasanya dia akan langsung melesat, tetapi karena adanya medan elektromagnetik, dia harus menggunakan energi di tubuhnya untuk bergerak. Mengapa dia terbang ke langit? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Mata para prajurit asosiasi Murim masih terfokus pada Chunyewon yang terus melesat ke langit. Saat Chunyewon sedang berada pada ketinggian lantai 20, Chunyewon seperti sedang mengambil sesuatu dengan kedua tangannya. Pada saat itu, sesuatu yang samar-samar terlihat ditangkap di tangan Chunyewon dan kemudian berubah menjadi pedang raksasa. Chunyewon mengeluarkan pedang energi yang sangat besar, bahkan melebihi ukuran tubuh manusia. Para prajurit Murim yang menontonnya benar-benar sangat terkejut. Tidak mungkin. Itu pedang energi. Apakah mungkin seseorang dapat menggunakan pedang energi sebesar itu? Ukuran panjang pedang energi yang diciptakan Chunyewon panjangnya sekitar 20 meter. Walaupun jarak mereka sangat jauh, tetapi energi yang menyeramkan bisa dirasakan dari kejauhan. Jadi, dia berada di level Divine Master. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat Divine Master yang bisa melakukan ini. Namun, ukuran pedang itu terlalu aneh dan besar. Mereka heran berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat pedang energi dengan ukuran sebesar itu. Tetapi apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Kamchok menatap ke langit dengan panik.
Arah di mana Chun Ye-won memegang pedangnya adalah kantor pusat gedung Asosiasi Murim. Seakan tidak ingin berlama-lama, Chun Ye-won mengayunkan pedang besar di tangannya ke arah gedung kantor Asosiasi Murim. Pedang energi yang sangat besar itu menghantam genteng gedung Asosiasi Murim. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang energi Chun Ye-won membelah gedung Asosiasi Murim. Lantai demi lantai terbelah hingga sampai ke bagian bawah. Hari ini, gedung kebanggaan Asosiasi Murim yang megah terbelah dua.